Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas paket 4, yaitu UKK TKJ paket yang keempat. Jadi nanti di paket yang keempat kita itu disuruh untuk membangun sebuah jaringan. Lebih tepatnya itu dua jaringan, yaitu jaringan lokal dan juga jaringan wireless. Jadi nanti kita akan membuat yang namanya hotspot dan juga user manager. Jadi perangkat yang akan kita butuhkan itu yang pertama ada RB900 series. Nah, untuk router board yang pertama ini digunakan sebagai router board inti. Jadi mau Anda seri ke berapapun itu terserah Anda. Yang penting seri ke 900. Oke, yang kedua itu sebuah device. Anda juga bisa memakai router board sama seperti seri yang pertama tadi, atau Anda bisa memakai access point TP-Link atau apapun. Yang penting dia itu support yang namanya user manager. Kenapa? Karena router yang kedua atau wireless router yang kedua itu akan kita gunakan sebagai wireless access point. Yang ketiga itu kita membutuhkan sebuah switch yang mana dia itu akan mendistribusikan jaringan lokal kita. Dan juga tentunya satu buah laptop untuk kita konfigurasi dan juga testing, dan juga satu buah mobile phone yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan dan juga mengecek apakah jaringan hotspot kita itu jalan atau tidak. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan paket yang keempat. Jadi nanti di paket yang keempat itu kita poin pentingnya ada di dua konfigurasi, yaitu konfigurasi untuk jaringan lokal dan juga jaringan wireless. Oke, pertama kita akan mengkoneksikan supaya router dan juga switch kita itu sesuai dengan yang ada pada topologi. Oke, saya nyalakan dulu. Two hours later. Oke, untuk port yang dari laptop itu kita tancapkan ke port 2 yang ada pada router core, yaitu router utama. Oke, kita tancapkan ke port 2. Sedangkan untuk kabel yang dari internet itu kita tancapkan di header 1. Oke. Nah, sekarang kita akan menghubungkan supaya router core bisa terkoneksi dengan router wireless router, yaitu kita masukkan aja ke header 3 yang ada pada router inti, ke header 1 yang ada pada wireless. Oke, untuk switchnya kita koneksikan nanti aja. Jadi pertama kita akan membangun konfigurasi wirelessnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan membuat inti supaya bisa terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan yang namanya DHCP client. Oke, pertama kita minta IP dulu ke internet yang ada pada ISP, yaitu di header 1. Kita oke aja. Tunggu sampai bound dapat IP, kita cek. Oke, sudah dapat IP. Setelah itu kita akan membuat NAT yang mana nanti supaya jaringan yang ada di bawah kita itu bisa mendapatkan internet. Nah, kita masuk ke menu IP firewall NAT, tambahkan aja. Untuk C-nya source NAT, out interface-nya sudah pasti header 1 karena jalur keluar kita ke internet itu menggunakan header 1. Untuk action-nya yaitu must be read. Oke, sekarang kita coba cek apakah sudah dapat internet. Oke, sudah dapat. Nah, kedua kita akan setting supaya router kita itu mendapatkan yang namanya NTP atau Network Time Protocol, yaitu di sistem SNTP client. Nah, kita enable aja. Nah, untuk primary itu bisa Anda isi time.apple.com. Dan juga untuk secondary-nya bisa Anda isi time.windows.com. Apply aja. Nah, nanti akan secara otomatis akan tersinkronisasi dan juga akan berubah menjadi IP. Anda oke. Nah, bisa Anda lihat di sebelah kanan atas itu waktunya itu sudah sinkron. Oke, setelah kita membuat supaya routernya itu bisa terkoneksi ke internet, sekarang kita akan membuat yang mana jaringan yaitu hotspot di header 3. Oke, pertama kita tambahkan IP-nya dulu di header 3. Nah, untuk IP-nya ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada paket 4. Nah, untuk jaringan wireless-nya itu kita isi untuk IP-nya yaitu 192.168.200.1/24. Oke, kita tambahkan aja.
200/24 di header 3, udah oke aja. Nah, setelah itu kita buat yang namanya hotspot. Nah, di bagian IP hotspot di server, Anda klik aja hotspot setup. Anda pilih header 3, Anda next. Ini di next juga. Di next. Nah, untuk IP poolnya, kalau sesuai dengan ketentuan yang ada pada paket 4, kita disuruh membuat pool sebanyak 99 klien. Jadi kita isi aja dari 2 sampai 100. Oke, 100, kita next. Nah, untuk sertifikatnya juga none. Untuk SMTP-nya none. Untuk DNS servernya bisa Anda isi DNS dari Google. Dan next. DNS name-nya itu terserah. Nah, bisa Anda isi. Nah, ini ada axolotl.ukk. Saya klik 2 kali. Nah, di sini ada pilihan yang namanya general, login, dan juga radius. Nah, Anda klik aja yang radius. Radius, Anda oke. Oke, setelah itu Anda masuk aja ke menu IP web proxy. Nah, kita enable untuk proxy-nya. To change administrator-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada pada UKK paket keempat, yaitu nama peserta @sekolah.sj.id. Nah, misal axolotl.sj.id misal. sj.id. Oke, kayak gini. Udah oke aja. Oke, sekarang kita akan membuat supaya laptop kita itu bisa mengakses yang namanya radius. Jadi syarat untuk sebuah laptop itu bisa connect ke radius, Anda harus terkoneksi dengan routernya. Nah, berhubung sekarang ini kita belum mempunyai yang namanya IP, kita buat terlebih dahulu untuk IP yang ada pada header 3. Nah, sekalian kita membuat konfigurasi yang ada pada jaringan lokal. Kita tambahkan aja untuk IP-nya. Nah, kita tambahkan 192.168.100.1/25, berarti yang ada pada paket keempat. Nah, ini 100.1/25 dengan DHCP pool sebanyak 99 klien. Di header 2
Anda oke aja. Setelah itu Anda masuk ke menu DHCP lagi, Anda buat DHCP server menggunakan DHCP setup. Di Ether 2 Anda next saja. Nah, di bagian DHCP poolnya itu Anda kasih sampai 100. Next. Oke, sekarang kita cek apakah sudah dapat IP. Belum, kita renew dulu. Oke, sudah dapat IP. Sekarang kita bisa mengakses yang namanya user manager. Oke, Anda bisa mengaksesnya menggunakan IP lokal. /user manager. Nanti loginnya itu Anda masukkan aja admin, passwordnya kosong. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu yang namanya user manager atau userman. Nah, langkah pertama untuk membuat sebuah user manager itu Anda harus menghubungkan supaya user manager itu bisa sinkron dengan yang namanya hotspot pada router. Nah, pertama Anda masuk ke menu yang namanya router, Anda tambahkan aja. Nah, ini yang paling penting, IP address dan juga shared secret itu harus sama sesuai dengan radius server yang Anda buat tadi. Kalau berbeda hanya satu kata itu tidak akan bisa sinkron. Kita samakan dulu. Ketiga, itu name-nya terserah, misal paket 4. Oke, setelah Anda hubungkan untuk user manager dan juga hotspotnya, sekarang kita akan membuat profilnya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan yang namanya limitation. Kita masuk ke menu profile, kita masuk ke limitation, Anda add aja, new. Nah, untuk name-nya terserah, misal limit profile add. Setelah itu kita buat profilnya, kita tambahkan aja untuk name-nya juga terserah, radius profile file, nah create aja. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah opsi berupa add new limitation. Nah, klik aja. Nah, kalau sesuai dengan paket yang keempat tadi, kita itu disuruh untuk melimit supaya dari jam 7 sampai jam 4 sore aja yang bisa terkoneksi ke internet. Jadi untuk jamnya kita set jam 7 sampai ke jam 4 sore. Oke, 16. Anda centang untuk limit profilnya, Anda add. Oke, untuk profilnya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat user. Nah, Anda masuk ke menu user, Anda add aja. Nah, dikarenakan kita ini disuruh untuk membuat 20 user secara acak, jadi Anda pilihnya yang batch. Nah, number of usernya itu bisa Anda kasih aja 20. Untuk username prefixnya ini bisa Anda kasih UKK kayak gini. Add aja. Nanti secara otomatis akan membuat 20 user secara acak. Later. Oke, untuk konfigurasi radiusnya itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat supaya Ether 3 itu tersalur ke yang namanya wireless access point. Oke, pertama kita hubungkan terlebih dahulu Ether 3 yang ada pada router inti ke port apapun yang ada pada wireless access point. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan membuat supaya wireless access point-nya itu bisa menyalurkan yang namanya WiFi. Oke, pertama kita hubungkan terlebih dahulu Ether 3 yang ada pada router core itu ke interface apapun yang ada pada wireless access point. Nah, setelah itu Anda pindahkan juga kabel yang dari laptop Anda ke wireless access point supaya Anda bisa mengakses wireless access point-nya. Oke, kita akses dulu. Nah, hal pertama yang harus Anda lakukan untuk membuat supaya wireless access point itu bekerja sebagai penyalur radius adalah Anda harus membuat yang namanya bridge. Nah, Anda tambahkan aja di menu bridge, Anda tambahkan. Nah, untuk name-nya ini terserah. Bisa juga yang default kayak gini, bridge 1. Anda oke aja. Nah, setelah itu kita masuk ke menu port. Oke, di menu port. Nah, di menu port ini Anda tambahkan aja interface fisik, yaitu interface atau kabel yang terhubung dari router core. Nah, di sini saya hubungkan ke Ether 1, berarti saya nge-bridge-nya ke Ether 1 dan juga di WLAN 1.
Oke. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi wireless WLAN satunya itu supaya bisa menjadi yang namanya wireless HP. Kita masuk aja ke menu wireless. Nah, di WLAN 1 Anda enable dulu, Anda klik 2 kali. Anda masuk ke menu wireless. Nah, untuk modenya ini Anda harus set yang namanya AP Bridge. Dan juga untuk SSID-nya ini bisa Anda custom atau bisa juga Anda ikuti sesuai dengan yang ada pada paket tempat, yaitu nama peserta proxy UKK. Misal kayak gini, maul proxy UKK. Ini oke aja. Nah, untuk band, channel width dan juga frekuensi ini opsional, bisa Anda ganti ataupun biarkan default. Anda oke aja. Tunggu sampai jadi yang namanya running HP. Oke, sekarang kita akan ngecek di mobile phone apakah benar bahwa wireless WLAN 1 yaitu maul@proxy.ukk itu benar-benar menyalurkan yang namanya radius. Oke, sekarang kita akan mencoba apakah benar bahwa wireless radius itu benar-benar bisa digunakan. Oke, kita akan mencoba salah satu profil yang kita buat secara tadi. Oke, kita coba yang ini. Lalu username-nya itu UKK ZFE PMR. Itu password-nya 2BGN 3P connect. Nah, nanti akan muncul seperti ini, yaitu akses denied at this time. Kenapa? Karena sekarang itu sudah jam 1 malam. Oke, jadi tadi itu aksesnya di denied, yaitu ditolak. Kenapa? Karena sudah di luar jam yang kita tentukan. Nah, sekarang kita akan mencoba supaya jamnya itu kita atur jadi jam 1 malam gitu. Nah, kita ya hapus saja yang ini. Kita tambahkan aja limitation baru. Nah, ini always add. Oke, sekarang kita akan mencoba salah satu usernya. Oke, untuk passwordnya connect. Nah, bisa connect. Jadi gitu cara untuk membuat supaya user manager kita itu hanya bisa diakses di waktu yang tertentu gitu. Oke, sekarang kita akan membuat jaringan, yaitu jaringan lokal. Kenapa? Karena tadi jaringan wirelessnya sudah selesai, yaitu tadi kita disuruh untuk membuat yang namanya hotspot dengan SSID nama peserta .proxy UKK dan JPP sebanyak 99 klien, dan juga membuat 20 account cara acak di radius. Dan juga kita disuruh untuk membuat sebuah limitation, yang mana radius atau hotspot kita itu hanya bisa diakses dan juga dapat internet dari jam 7 sampai jam 4 sore. Oke, sekarang kita akan membangun jaringan lokal, yang mana kita disuruh untuk membuat supaya jaringan lokal kita itu hanya bisa menampung sebanyak 99 klien dengan beberapa ketentuannya. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuat sebuah firewall yang mana klien dari IP 2 sampai 50 itu tidak dapat ngeping ke router utama, yaitu router core. Dan juga kita juga disuruh untuk membuat firewall yang mana klien dengan IP 51 sampai 100 itu tidak dapat ngeping ke klien wireless, yaitu ke IP 200.0/24. Dan juga kita itu disuruh untuk membuat sebuah rule yang mana ketika ada sebuah user yang ingin masuk ke dalam router itu akan tersimpan di login dan juga disimpannya itu di disk. Nah, ini ada juga beberapa customisasi, yaitu kita disuruh untuk ngeblocking sebuah site yaitu www.linux.org, dan juga kita disuruh untuk memblok file yaitu .mp3 dan juga mkv. Oke, sekarang kita akan bangun jaringan lokal. Oke, pertama kita cek dulu untuk IP-nya. Nah, ini untuk IP-nya sudah kita tambahkan. Kenapa? Karena sudah kita tambahkan tadi waktu kita membuat yang namanya jaringan hotspot. Nah, ini IP 100.1/25 dan juga untuk DHCP-nya sudah kita buat juga. Nah, jadi otomatis nanti ketika Ether 2 kita salurkan ke switch dan ke PC kliennya akan dapat IP secara otomatis. Kenapa? Karena kita menggunakan DHCP.
Nah, sekarang kita akan membuat supaya IP dari 2 sampai 50 itu tidak dapat ngeping ke dalam router. Jadi tidak bisa ngeping ke dalam IP router, yaitu 100.1/25. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah rule yang mana ketika ada klien dengan IP 100.2 sampai 100.50 itu tidak akan bisa ngeping ke dalam router. Nah, pertama kita masuk aja ke menu IP firewall. Nah, di bagian address list. Kenapa kalau kita pakai address list ya? Karena IP-nya banyak. Ada sekitar 49 IP. Kita tambahkan aja. Nah, untuk name-nya ini misal ping. Untuk address-nya ini kita masukkan IP yang ingin kita blok 100.2 sampai 68.150. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke field rules, kita tambahkan rule baru. Nah, untuk chain-nya itu input. Nah, kita tidak menggunakan yang namanya source address. Kenapa? Karena tadi kita sudah menambahkan address list. Jadi kita masuk ke menu advanced di source address list. Ping. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa itu adalah protokol, itu adalah traffic ping. Nah, dengan cara kita menambahkan yang namanya protokol. Nah, untuk protokolnya ini CMB. Nah, ini untuk actionnya kita drop. Oke aja. Jadi kita paling atas. Oke. Oke, sekarang kita akan ngetes apakah rule ini benar-benar berjalan. Nah, sebelum itu karena IP saya ini C99, jadi saya akan ubah dulu supaya IP saya itu menjadi antara 2 sampai 50. Nah, dengan cara Anda masuk aja ke menu DHCP server di bagian list. Nah, IP punya Anda. Nah, ini ada tulisan laptop, ini punya saya. Anda klik aja, Anda make static. Nah, nanti nggak ada flag yang namanya dynamic atau D. Setelah itu Anda klik 2 kali. Untuk address-nya bisa Anda pilih berapapun, misal 30. Nah, oke. Nah, setelah itu Anda renew supaya IP-nya berganti. Oke. IP-nya sudah ganti jadi 100.30. Sekarang kita akan coba ping 92.168.100.1. Nah, otomatis nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah membuat sebuah rule yang mana akan ngeblok sebuah traffic ketika ingin ngeping ke dalam router kita gitu. Oke, untuk rule yang pertama sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat rule yang kedua, yang mana di rule yang kedua ini kita harus membuat supaya IP 100.51 sampai 100 itu tidak dapat ngeping ke klien wireless. Oke, kita buat aja untuk rule-nya. Nah, sama seperti tadi kita menggunakan yang namanya source address list. Nah, ini wireless connection misalnya, wireless reject. Oke, wireless reject. Untuk address-nya kita isi aja seperti tadi, yaitu 51 sampai 100. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke field rules lagi, kita tambahkan rule baru. Nah, untuk chain-nya itu kita pakai yang namanya forward. Kenapa kok pakai forward? Ya karena kita itu menyaring traffic yang berasal dari luar, yaitu berasal dari IP 51 sampai 100 yang tujuannya itu ke klien wireless. Jadi kan otomatis trafficnya itu dari PC klien menuju ke switch, menuju ke router. Nah, setelah di router dia itu tidak masuk ke router, tapi tujuannya itu ke kliennya daripada wireless. Jadi otomatis chain-nya itu forward. Yang mana chain forward ini menyaring segala traffic yang source address-nya atau asalnya itu dari luar, tujuannya juga keluar. Jadi kita pakai chain forward. Nah, kita pakai seperti tadi, yaitu source address list. Nah, ini pakai wireless reject. Nah, untuk destination address-nya kita bisa isikan aja network yang ada pada wireless 200.0/24. Nah, itu Anda action-nya Anda drop. Oke. Kita pindah ke atas. Later. Oke, sekarang kita akan ngetes apakah benar bahwa rule ini benar-benar bekerja. Sama seperti tadi, untuk IP-nya kita ubah lagi.
jadi misal 70. Oke, kita renew lagi. Oke, sudah 70. Nah, sekarang kita akan ngetes apakah benar rule-nya itu berjalan. Nah, kita coba ping aja. Nah, ini ada salah satu klien wireless yaitu IP-nya 200.100. Kita ping aja dari laptop. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah membuat sebuah rule yang mana dia itu akan ngeblok ketika ingin mengakses ke wireless klien. Oke, untuk rule yang kedua sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan membuat rule yang ketiga, yang mana ketika ada sebuah traffic yang tujuannya itu mengakses ke dalam router, itu akan tersimpan di login. Nah, pertama anda masuk aja ke sistem, yaitu login ini. Nah, di bagian rule di info, Anda klik 2 kali. Nah, untuk actionnya Anda ganti ke this. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian log. Nah, ini. Oke, saya akan coba akses pakai username admin. Sudah bisa. Nah, ini ada sebuah pemberitahuan yaitu user admin mengakses dari MAC address sekian via Winbox. Nah, itu rule yang ketiga. Oke, untuk rule yang ketiga sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat rule keempat dan juga keenam, yang mana di rule yang keempat dan juga keenam ini dia bertujuan untuk memblokir sebuah site dan juga file. Oke, sekarang kita akan membuat rule yang mana dia itu akan memblokir yaitu situs linux.org dan juga file.mp3 dan juga mkv. Oke, pertama Anda masuk aja ke IP firewall, Anda tambahkan aja rules yang baru. Nah, untuk chainnya kita pakai forward. Nah, kita masuk ke menu advanced, kita pakai namanya content. Ini bisa Anda isi aja linux.org. Itu actionnya itu Anda drop. Oke aja, pindah ke atas. Oke, sekarang kita akan coba apakah rule-nya benar-benar bekerja. linux.org. Oke, kita lihat. Nah, ini byte-nya jalan, berarti rule-nya bekerja. Ini ke linux.org nggak bisa, coba saya ke youtube.com. Nah, ke YouTube bisa. Jadi untuk rule-nya berhasil, yang mana dia itu akan ngeblok ke linux.org. Oke. Nah, kita akan buat rule selanjutnya, yang mana dia itu akan memblocking file, yaitu file mp3 dan juga mkv. Later. Oke, sekarang kita akan membuat rule terakhir, yaitu yang mana rule ini akan memblokir file yaitu .mp3 dan juga mkv. Oke, kita buat rule-nya aja. Kita tambahkan ke general, chain-nya forward sama. Nah, dikarenakan ini untuk global, jadi source dan juga source-nya tidak kita isi. Kita masuk aja ke menu advance, ke bagian konten. Nah, ini Anda ketik aja .mp3 kayak gini. Nah, untuk actionnya drop. Anda oke. Itu Anda geser ke atas. Oke, sekarang saya akan mencoba apakah rule ini benar-benar bekerja. Nah, saya akan coba download file mp3 di mp3 index. Oke, saya akan coba download. Nah, ini coba .mp3. Oke, dia akan loading secara terus menerus. Dan juga kita lihat aja di migratinya apakah rule-nya berjalan. Nah, ini rule-nya berjalan. Jadi nggak bisa. Nah, bagaimana kalau firewall-nya itu kita disable? Nah, bisa. Jadi rule-nya bekerja. Nah, sekarang kita akan membuat rule yang mana dia itu akan memblokir yaitu file.mkv. Oke, sama seperti tadi. Yang tadi aja kita copy. Oke, ini kita copy aja. Ini sama mkv. Oke. Nah, ini yang mkv. Bener mkv.
Oke. Kita akan coba download file mkv. Ini ada mkv. Nah, dia akan loading secara terus-menerus. Kenapa? Karena kita blok. Nah, ini rule-nya berjalan. Nah, bagaimana kalau kita disable? Nah, maka akan secara otomatis ke download. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan mencoba pengujian apakah benar ketika kita hubungkan antara router core atau router inti ke switch dan juga ke BC client, itu firewall dan juga rule-rule yang kita buat tadi itu bekerja. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, ini masuk ke Ether 2, berarti Ether 5. Ini kita nyalakan dulu untuk switchnya. 5 minutes later. Setelah itu kita hubungkan supaya PC kita atau laptop kita itu bisa terkoneksi dengan switch. Oke, di port terserah port mana, 1 sampai 4. Ini saya pilih 1. Oke, saya hubungkan. Oke. Oke, saya renew dulu. Dapat IP berapa? Nah, ini sama, dapat IP-nya itu 70. Kenapa? Karena IP yang ada pada router inti tadi itu saya statikan, jadi otomatis IP tersebut itu akan disimpan secara terus-menerus. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan pengujian. Nah, pertama file mp3. Nah, nggak bisa. File mkv nggak bisa juga. Kalau ke Linux nggak bisa juga. Nah, bagaimana kalau ketiga-tiga rule ini saya disable, enable, saya matikan. Oke, otomatis bisa. Ya, nah bisa. Nah, ini ke download dan juga ke Linux juga bisa. Nah, jadi rule yang kita buat tadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan ngetes apakah benar ketika kita mengakses ke dalam router itu dia akan tercantum di log. Kita connect tadi menu log. Nah, ini user admin login in from IP70 via Winbox. Nah, jadi itu untuk konfigurasi dan juga topologi dari UKK paket yang keempat. Oke, bagaimana untuk konfigurasi paket yang keempat? Cukup mudah bukan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan aja di kolom komentar. Dan juga terima kasih telah menonton sampai habis. See you in the next video.